Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah, senang sekali kita hari ini bisa bertemu lagi dalam pelajaran prakarya. Apakah kalian siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, hari ini Ibu akan memberikan sesuatu yang baru. Tapi sebelum memulai sesuatu yang baru ini nanti, kita seperti biasa ya anak-anak, selayaknya umat yang beriman, kita akan memulai kelas kita dengan berdoa dulu. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doa seperti biasa. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran Sekretaris Keisha. Apakah ada yang tidak hadir? Angelina, baik. Keterangannya sakit ya. Oke, terima kasih. Berarti yang lain semuanya hadir. Wah, senang sekali, bersemangat sekali anak-anakku. Kalian hari ini terlihat segar dan bersemangat. Baik anak-anak, untuk menambah semangat Ibu punya sebuah pantun. Apa tuh? Mawar berduri, bunga melati. Jadi pajangan dekoratif. Kuatkan fisik, tegarkan hati. Mari belajar budaya positif. Baik, jadi yang saya bilang tadi ada yang hal baru itu anak-anak adalah kita hari ini akan belajar mengenai budaya positif. Begini anak-anakku, kalian ini adalah generasi muda penerus bangsa. Tugas kami sebagai pendidik adalah menuntun dan membimbing kalian untuk bisa mengoptimalkan kompetensi yang kalian miliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang kalian miliki. Untuk itu, diperlukan lingkungan dengan budaya yang positif. Makanya hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk menciptakan budaya positif tersebut. Selama ini anak-anak, budaya itu identiknya dengan peraturan sekolah. Ya, budaya itu identik dengan disiplin sekolah. Nah, cuma hari ini ada tambahan belakangnya, positif. Peraturan positif, disiplin positif yang akan menciptakan suatu budaya positif berbentuk kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan terus-menerus untuk kalian. Selanjutnya kebiasaan-kebiasaan ini akan tumbuh menjadi karakter positif. Karakter positif itu akan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Selama ini di lingkungan sekolah ya anak-anak ya, hari ini kita buat di lingkungan kelas. Namanya budaya positif di lingkungan kelas ini namanya keyakinan kelas. Jadi memang dia tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, tidak terlepas. Hanya saja anak-anak yang ini lebih supaya kalian mengetahui bahwa di dalam peraturan tersebut ada makna, ada tujuan mulia di balik peraturan itu, ada nilai-nilai kebajikan. Nah, saya kasih contoh ya anak-anak ya, sebelum kita mulai ke sana saya kasih contoh. Tahukah kalian kenapa kalian bersekolah pagi-pagi sekali? Pagi-pagi mandi, makan, grup ke sekolah, tidak mau terlambat begitu ya. Itu kenapa? Sebenarnya ada kebajikan di dalam, ada nilai tujuan mulia, nilai-nilai kebajikan di dalam peraturan bersekolah pagi. Apa? Yaitu yang pertama, anakku, kita menghargai waktu. Yang kedua, anak-anakku, ketahuilah bahwa pagi hari itu adalah masa paling optimal bagi otak kita. Kita segar, malam tadi beristirahat ya, tubuh sudah memperbaiki bagian-bagian tubuh kita sehingga kita bangun dengan segar, mandi, makan, dan pagi hari adalah paling tepat untuk belajar. Lalu, misalnya ada lagi peraturan anak-anak mengenai seragam.
Kenapa sih bajunya pakai baju ini? Kenapa harus pakai sepatu hitam? Di luar sana ada sepatu keren-keren. Wah, ya gitu ya anak-anak ya. Kenapa harus sepatu hitam? Kenapa harus seragam putih biru, seragam pramuka seperti ini? Kenapa? Ternyata anak-anakku ada nilai mulia yang terkandung di dalam peraturan ini. Nah, salah satunya adalah nilai kebinekaan anak-anakku. Jadi kita tahu bahwa di sekolah ini terdiri atas banyak suku ya. Ada Jawa, ada Dayak ya, ada Batak, macam-macam sukunya di sini. Ada juga dari berbagai kalangan. Ada yang kelas atas, kelas menengah, menengah ke bawah ya. Bayangkan kalau tidak ada peraturan mengenai seragam. Si kelas atas tadi pasti akan fashionnya yang terbaik. Ya, ganti-ganti fashion. Bagaimana yang di kelas bawah yuk? Dia akan keteteran dan lebih parah dia akan minder. Karena dia tidak bisa mengikuti yang fashionnya wah tadi. Bisa dipahami? Akan kalau tidak ada seragam itu akan tercipta apa sih namanya itu perbedaan jenjang. Si kaya dengan si kaya. Yang kurang kaya tidak bisa. Nah, dengan adanya seragam hal itu tidak terjadi, bukan? Mau yang kaya pakai baju yang sama, mau yang kurang mampu pakai baju yang sama, sehingga semuanya diperlakukan dengan sama, dengan adil, tanpa ada perbedaan, sesuai dengan pendidikan kita bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang sama di sekolah. Karena adanya seragam itu, tidak ada lagi perbedaan. Bahkan sepatu hitam itu juga mencerminkan nilai kebinekaan juga salah satunya. Mau 1 juta harga sepatumu, mau 100.000, apabila warnanya hitam, sama kan? Nggak kelihatan. Coba kalau yang satunya warna emas, yang satunya warna putihnya sudah kusam, wah pasti akan kita bisa-bisa minder ya, bisa-bisa kita tidak bisa menyesuaikan keadaan. Maka bersyukurlah dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini, semuanya itu adalah tujuannya positif, semuanya tujuannya baik. Cuma saja kita pahami maknanya anak-anak. Nah, begitu juga hari ini kita akan membuat peraturan-peraturan yang sebelumnya itu kita deskripsikan dalam bentuk keyakinan kelas, kesepakatan yang kita buat bersama anak-anakku, maunya kelas kita ini seperti apa? Budaya positif apa yang diciptakan di kelas ini? Mungkin selama ini kita bisa dilarang buang sampah, gitu ya bahasanya ya. Nah, kita buat keyakinan kelas hari ini dengan kalimat yang positif. Jangan dilarang buang sampah, tetapi ungkapkan maknanya anak-anak. Misalnya, buang sampah pada tempatnya. Misalnya ya, jangan berlarian di ruang kelas. Kita bungkus dengan kalimat positif, berjalan di kelas. Begitu. Buang sampah tadi anak-anakku, kalau bahasanya dilarang buang sampah, kemungkinan ada pelanggaran anak-anak. Ya enggak? Tapi apabila bahasanya buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan ada nilai kebajikan di situ. Kalau kita buang sampah di tempatnya, kelas menjadi bersih. Kita belajar menjadi nyaman karena kelasnya bersih, ya tidak bau, tidak ada nyamuk, lingkungan menjadi sehat, kita belajarnya pun menjadi aman, nyaman, betah kita belajar, sehingga menerima pembelajaran juga kan lebih masuk ya, lebih nyaman kita soalnya. Nah, jadi pemahaman atas keyakinan-keyakinan itu yang perlu kita sadari bersama. Ada lagi contohnya anak-anak, helm. Harus memakai helm saat naik motor ya, atau bahasanya dilarang tidak memakai helm. Mungkin dilanggar, tetapi apabila kita memahami makna dari peraturan tersebut, pakailah helm. Kenapa? Karena helm itu menjaga organ terpenting dari tubuh kita, yaitu kepala. Apabila amit-amit ya anak-anak misalnya terjadi kecelakaan, jatuh, lecetlah kaki kita, lecetlah tangan kita, tapi kepala kita tetap aman karena memakai helm, maka kita masih selamat. Tetapi apabila kita kecelakaan, kepala kita yang terbentur, nah itu fatal, ya enggak? Apabila kita memahami nilai itu, maka peraturan mengenakan helm tadi akan secara jangka panjang terus-terusan kita laksanakan, karena nilainya kita ketahui.
Karena nilai-nilai kebajikan, tujuan mulia dari peraturan itu kita ketahui. Anak-anak, sampai di sini apakah ada yang kalian tanyakan? Baik, kalian bisa memahaminya. Kalau begitu, mari Ibu ajak kalian semua membuat keyakinan kelas. Siapkan, tadi sudah Ibu bagikan selembar kertas, silahkan tulis. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya mari kita tempelkan keyakinan kelasnya di depan kelas untuk kita bisa buat kesepakatan bersama. Kita mulai dari Fajar dan Ridwan, silahkan tempelkan di depan. Ya, cepat saja nak, tidak apa-apa. Lanjut, silahkan Hairul dan Aril. Iya, lanjut Juanli sama Wahyu. Abi Nuril sekalian, silahkan. Kartika, Grace. Boleh aja ke sebelah sananya. Ke sebelah sananya, ke sebelah sananya sayang. Ke sebelahnya, sebelah sananya kosong. Iya. Iya, lanjut nah. Keisha, Ayunda, silahkan. Silahkan. Miselo, Leonard, ke pojok aja biar bisa bergantian ya. Arga, Sahudin di bawah atau di sana silahkan, bebas saja menempelkannya. Lanjut Siti, Avani, tempel aja langsung ya. Elta, Anissa, ke sana sayang. Siti di sebelah sana kosong. Iya, di sebelah sana kosong nak. Iya, di sebelah sana kosong ya. Satria, Ruli, silahkan. Wah, aktif anak-anak ibu semua punya ide-ide nih. Nanti kita buat kesepakatannya ya, rangkuman dari nilai-nilai yang kalian inginkan ini nanti kita buat rangkumannya ya. Siapa lagi? Hairullah sama Sandi, ketua kelas, silahkan. Ini Faris. Nova, Keisha, silahkan. Safira, Pancar, silahkan. Pojok sana kosong ya. Sabrina dan Dea, silahkan. Wah, semua anak ibu ini punya keinginan mulia, luar biasa. Baik. Nah, ini yang terakhir. Silahkan kembali ke tempatnya dan kita beri aplaus dulu untuk semangat anak-anak yang